Halo guys, perkenalkan saya Afni Ika Ifyanti, mahasiswi PPG Prajabatan Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya terkait literasi digital. Here we go! Saya akan membahas pertanyaan yang pertama, yaitu pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep reflektivitas. Pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari topik ini akan saya ceritakan pada video ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu reflektivitas. Mari kita pelajari mengenai pengertian dari reflektivitas. Reflektivitas adalah upaya atau usaha seseorang untuk berkaca diri atau berintrospeksi diri. Yang kedua, saya akan membahas mengenai naratif literasi. Apa sih naratif literasi itu? Mari kita bahas di sini. Naratif literasi adalah tulisan reflektif di mana seorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan sebagainya. Naratif literasi mampu menilai kembali pengalaman, cara pandang, keyakinan, dan perspektif saya tentang literasi. Selain itu, naratif literasi dapat membantu saya untuk mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang apa artinya menjadi seorang yang literat. Dengan demikian, diharapkan dapat menggunakan kisah saya untuk menapak karir sebagai guru dan dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan praktik-praktik literasi yang dapat mendukung pembelajaran dan pengembangan diri. Naratif literasi ini menjadi kegiatan pengembangan diri bagi saya untuk menjadi seorang yang literat, di mana nantinya dapat menjadi contoh dalam menanamkan praktik-praktik baik dalam menumbuhkan pribadi literasi kepada peserta didik. Setelah mempelajari tentang reflektivitas dan narasi literasi, mari kita pelajari apa sih manfaat literasi di dalam kehidupan kita. Literasi dalam kehidupan tentu sangat bermanfaat, seperti yang kita tahu. Sekarang ini, perkembangan teknologi semakin pesat, sehingga lahirlah media digital yang sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Semua orang dapat mengetahui informasi di mana saja dan kapan saja secara cepat serta dapat diperoleh dengan mudah. Selain itu, kita bukan hanya bisa menerima atau mencari informasi saja, melainkan juga dapat membandingkan dan berbagi informasi melalui media digital berupa internet. Maka dalam hal ini literasi sangat penting dan perlunya kecakapan dalam berkemampuan literasi. Literasi memungkinkan bagi kita untuk saling bertukar informasi. Maka dengan hal itu, kita bisa saling berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain melalui teknologi internet. Literasi juga dapat menjadikan individu ikut berperan aktif sebagai masyarakat yang dapat memberikan kontribusi kepada lingkungannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kontribusi apa yang ingin saya lakukan untuk membudayakan literasi di lingkungan sekitar. Saya menyadari bahwa literasi berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan saya. Kontribusi yang ingin saya lakukan untuk membudayakan literasi adalah memanfaatkan teknologi sebagai sarana literasi digital bagi peserta didik. Berikut contohnya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kita tahu dengan adanya media digital ini, informasi dapat diterima dengan mudah dan tersebar secara cepat. Oleh karena itu, perlu adanya kemampuan untuk menganalisa dan mengolah mengenai informasi tersebut. Jadi, kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan, di mana ketika kita mendapatkan informasi baru, kita tidak hanya menelan informasi tersebut secara mentah saja, namun juga kita mencari mengenai sumber informasi tersebut, serta juga informasi-informasi pendukung, sehingga kita mendapatkan informasi tersebut secara utuh dan akurat. Yang kedua, memanfaatkan media sosial dengan baik dan bijak. Kita tahu bahwa hampir setiap orang mempunyai media sosial, maka dalam hal ini kita dapat memanfaatkan media sosial tersebut untuk mengajak masyarakat membudayakan literasi, terutama di lingkungan saya. Yang ketiga, penggunaan media-media digital dalam kegiatan pembelajaran berbasis teknologi. Melalui media digital, peserta didik dapat memperoleh informasi dengan luas. Maka, dalam hal ini, dengan memanfaatkan media digital, peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuannya. Namun kita sebagai guru tetap menjadi fasilitator untuk memberikan arahan mengenai sumber informasi itu akurat ataupun tidak akurat.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita dan informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Saya Afni Ika Ivianti pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat dan have a nice day ya teman-teman.